That's some shit I never been. Heard a nigga stepped on but they was trying to step on Ben. That's some shit I never been. Heard a nigga stepped on but they was trying to step on Ben. Hey, my cousin was a football player. He ain't carry that gun. You kill somebody who needs a likeness for real. He know how to fight, that's it. Never shot nobody, never popped nothing, never did no gangster shit. Come on, man, I'm just getting tired of this. Every song, every Instagram, you talk about my cousin, man, bro. That nigga was not like that. You ever gangsters on my shit, bro, you the hatch. Who you ever shoot? I ain't kill nobody, I'm put to stop talking like that, then. Fuck around, man, I'm a whole hoe. You can't talk like that. I'm a hoe. You talk like that, cause why? I'm a hoe, and nigga know where I'm at though. I'm a hoe, but nigga know where I'm at though. Never did that. I'm a hoe. Don't matter. I'm a hoe. We know that already, bro. Never did nothing but talk good as a bitch. Top story tonight, 2 killed this afternoon in a drive-by just feet away from the mall. Tonight, Baton Rouge police are still trying to find those suspects who got away. So, kali ini gue akan membahas tentang peperangan geng war yang berada di wilayah Baton Rouge. Jadi, peperangan geng war yang berada di wilayah Baton Rouge ini antara geng NBA dan juga geng Blidas. Kira-kira apa penyebabnya dan mengapa kedua geng tersebut tuh mempunyai permasalahan sehingga menewaskan beberapa anggota geng dari masing-masing geng tersebut tuh tewas tertembak. So, silakan disimak baik-baik teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang di awal, perangan geng war kali ini tuh melibatkan dua kubu, yaitu kubu dari NBA dan juga geng Blidas. Jadi permasalahan antara geng NBA dan juga geng Blidas ini berawal ketika salah satu anggota geng dari NBA ini tuh tewas tertembak. Salah satu anggota geng dari NBA yang tewas tertembak ini tuh bernama NBA Mervin. NBA Mervin ditemukan tewas tertembak di mobil ketika berkendara di jalan tol di wilayah Louisiana. Jadi kejadian terjadi pada tanggal 7 Desember 2021 pada pukul setengah 12 malam. Pada pukul setengah 12 malam, Kepolisian Departemen Louisiana mendapatkan laporan dari seseorang yang menyatakan kalau telah terjadi penembakan di sebuah jalan tol di wilayah Louisiana. Lalu ketika kepolisian Louisiana tiba di lokasi kejadian, kepolisian mendapati sebuah mobil dengan penuh lubang peluru bekas terjadinya penembakan yang bisa dibilang ini cukup sadis banget. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, penembakan tersebut memakan korban berjumlah 2 orang, yang dimana 1 orang laki-laki mengalami kondisi yang sangat kritis, sedangkan 1 orang lagi dinyatakan tewas di tempat. 2 orang korban tersebut yaitu bernama NBA Ben dan juga NBA Mervin. NBA Ben mengalami keadaan yang sangat kritis, sedangkan sepupu dari NBA Ben yaitu bernama NBA Mervin dinyatakan tewas di tempat. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, pada saat NBA Ben dengan sepupunya yaitu bernama NBA Mervin ketika sedang berkendara di jalan tol menggunakan sebuah mobil sedan, tiba-tiba di depan mobil NBA Ben terdapat sebuah truk besar yang menghalangi jalan. Jadi posisi pada kejadian tersebut NBA Ben berada di kursi belakang, sedangkan NBA Mervin ini sedang mengemudikan mobil alias si NBA Mervin ini tuh duduk di depan. Lalu ketika NBA Mervin ingin mendahului truk tersebut, tiba-tiba dari sisi lain terdapat sebuah mobil berisi 4 orang langsung mengeluarkan senjata dan menembak ke arah mobil NBA Ben secara brutal. NBA Mervin yang duduk di kursi pengemudi langsung dihujani puluhan peluru, sedangkan NBA Ben yang duduk di belakang juga ikut terkena peluru tersebut. Lalu setelah kejadian tersebut, pelaku penembakan tuh langsung melarikan diri hilang tanpa jejak. Kemudian setelah penembakan tersebut, beberapa musuh dari geng NBA ini tuh mendisrespek kematian dari sepupu NBA Ben yaitu bernama NBA Mervin. Beberapa rumor kuat mengatakan kalau penembakan yang menewaskan sepupu dari NBA Ben ini tuh dilakukan oleh geng Blidas. Dikarenakan beberapa geng member dari geng Blidas ini tuh mendisrespek bahkan mengklaim kalau penembakan tersebut dilakukan oleh geng Blidas.
ain't lurking, I ain't stopping till we get them. Say they put shit up for good, turning in his case. Say they put shit up for turning in his case. Jump out the car and bust him up, bitch, you know I don't give a fuck. Jump out the car and bust him up, bitch, you know I don't give a fuck. Beberapa bulan kemudian setelah penembakan tersebut, NBA band tuh terlibat permasalahan dengan salah satu geng dari Bleedas, yaitu bernama True Bleedas. Pada permasalahan tersebut, NBA band terlibat perdebatan dengan True Bleedas di sebuah aplikasi iOS bernama Clubhouse. Pada perdebatan tersebut, True Bleedas tuh mendisrespect NBA Youngboy dan juga NBA band. Tidak lama setelah perdebatan tersebut, NBA band tuh tiba-tiba ditendang dari ruangan Clubhouse. You ever gangsters on my shit, go get a hat. Who you ever shoot? I ain't kill nobody. I'm pushing me. Stop talking like that, then. Nigga. Fuck around with y'all, man. I'm a hoe. You can't talk like that. Only I'm a hoe. reason to talk like that, cause why? I'm a hoe, and nigga know where I'm at though. I'm a hoe, but nigga know where I'm at though. Never You did ain't that. even forgot Don't to matter. tell a I'm a nigga hoe. you a hoe. We I'm a hoe. know that already, bro. But never did nothing but talk good as a bitch. Setelah True Bleedas mendisrespect NBA Youngboy dan juga NBA band, beberapa hari kemudian True Bleedas tuh bersama beberapa temannya ini melakukan siaran langsung melalui akun Instagramnya. Kemudian ketika live tersebut berlangsung, True Bleedas ini tuh terlihat was-was atau khawatir dengan keadaan sekitar. Beberapa bulan kemudian setelah True Bleedas melakukan Instagram Live dengan perasaan yang was-was, dan setelah True Bleedas mendisrespect NBA Youngboy dan juga NBA band, salah satu anggota geng dari Bleedas yaitu bernama True Bleedas dinyatakan tewas tertembak di dekat tempat perbelanjaan sebuah mall di wilayah Louisiana. Top story tonight, 2 killed this afternoon in a drive-by just feet away from the mall. Tonight, Baton Rouge police are still trying to find those suspects who got away. Apparently this other group was here at the mall, and we believe that other faction saw them here, and then when they saw them leaving, that's when they took action in an attempt to shoot at them. This is a targeted shooting, and we will continue to put individuals who are responsible. Jadi kejadiannya terjadi pada tanggal 25 Februari 2022, yang dimana kepolisian Louisiana mendapatkan laporan telah terjadi penembakan di salah satu tempat perbelanjaan di wilayah Louisiana. Ketika kepolisian Louisiana tiba di lokasi kejadian, terdapat sebuah mobil dengan penuh bekas peluru tembakan. Pada penembakan tersebut, terdapat 4 orang yang menjadi korban, yang dimana 2 orang mengalami tembakan dengan kondisi yang sangat kritis, dan 2 orang lagi dinyatakan tewas di tempat. Shootout. This was around 1:30 in the afternoon at Bluebonnet and Picardy. We are told that people in two vehicles started shooting at each other. In total, 2 people were taken to hospitals. 2 ended up dying on the scene. Pihak kepolisian mengatakan 2 orang yang selamat dengan keadaan yang sangat kritis ini tuh bernama Don Danda dan juga Shu Blida. Sedangkan 2 orang yang dinyatakan tewas di tempat pada kejadian tersebut yaitu bernama True Blida dan juga Cliff. Kronologi dari beberapa saksi mengatakan kalau True Blida bersama Cliff, Shu Blida, dan Don Danda ini sedang menuju tempat perbelanjaan sebuah mall di Louisiana. Lalu ketika mobil dari True Blida ini menuju ke tempat parkir, tiba-tiba tuh dari belakang muncul mobil berjumlah 3 orang yang sudah siap memegang senjata. Lalu mobil tersebut tuh langsung menembak ke arah mobil True Blida secara brutal. Kejadian penembakan tersebut tuh tidak dapat dihindari, yang dimana kedua mobil tersebut tuh saling tembak satu sama lain dalam beberapa menit. Kemudian setelah penembakan tersebut tuh, pelaku penembakan yang berjumlah 3 orang ini langsung keluar dari mobil yang ditumpangi. Dikarenakan mobil pelaku ini tuh terkena beberapa peluru tembakan, yang dimana ketika ketiga pelaku keluar dari mobil tersebut, ketiga pelaku tersebut tuh mencuri mobil di tempat sekitar dan langsung melarikan diri hilang tanpa jejak. Jadi ketiga pelaku ini tuh mengambil mobil di keadaan sekitar atau di tempat parkir tersebut. Beberapa hari kemudian setelah penembakan tersebut, polisian Louisiana berhasil menemukan ciri-ciri pelaku penembakan.
Is there anything you would like to say to your family, to the victim's family? You'll be spending Easter in jail. Pada tanggal 15 April 2022, Kepolisian Louisiana melaporkan telah menangkap satu orang laki-laki yaitu bernama D-Buck. D-Buck merupakan salah satu anggota dari geng Vultures. Selain itu, D-Buck ditahan dengan dua tuduhan yaitu pembunuhan berencana dan juga pembunuhan dengan menyalahgunakan senjata serta mendapatkan hukuman ancaman puluhan tahun di penjara. Grimm is no stranger to police. Some of his first arrests were for traffic and drug charges. Now he's in jail for the most serious crime, murder. Demetrian Grimm is one of the people police believe is responsible for a shooting 2 months ago that left 2 men dead and 2 others injured near the Mall of Louisiana. Sources tell the WBRZ investigative unit that Grimm goes by the name Dubug and belongs to this rap group. Kepolisian Louisiana mengatakan penembakan yang terjadi itu merupakan misi balas dendam dalam peperangan geng yang terjadi di wilayah Baton Rouge, Louisiana. Setelah kepolisian berhasil menangkap pelaku penembakan pada True Bleeders, beberapa rumor kuat tuh mengatakan kalau penembakan tersebut tuh dilakukan berdasarkan perintah dari NBA Band. Yang dimana penyebab terjadinya penembakan tersebut tuh dikarenakan NBA Band tuh memiliki dendam dengan geng Bleeders. Dikarenakan sepupu NBA Band tuh yaitu bernama NBA Mervin tuh diduga dibunuh oleh anggota geng Bleeders. Selain memiliki dendam, NBA Band tuh merasa kalau sepupunya yaitu NBA Mervin tuh selalu menjadi bahan disrespect lagu dari beberapa anggota geng dari Bleeders. Jump out the car and bust him up, bitch, you know I don't give a fuck. Jump out the car and bust him up, bitch, you know I don't give a fuck. Hey, my cousin was a football player. He ain't care that game. You kill somebody who need to like this real. He know how to fight, that's it. Never shot nobody, never popped, never did no gangster shit. Come on, man, I'm just getting tired of this. Every song, every Instagram, you talk about my cousin, man, bro. That nigga was not like that. Tapi balik lagi, ini tuh cuman rumor belaka saja, belum tentu kejadian. 1 bulan kemudian setelah kematian dari True Bleeders, NBA Band bersama kedua temannya tuh tiba di sebuah mall di wilayah Louisiana. Yang dimana mall tersebut tuh ternyata merupakan tempat terjadinya penembakan yang menewaskan 2 orang anggota geng dari Bleeders yaitu bernama True Bleeders dan juga Cliff. Pada saat NBA Band berada di mall tersebut, NBA Band tuh mengatakan sesuatu sekaligus mendisrespect kematian dari True Bleeders. We cannot go out like the mother boys. 3 deep, you hear me? So I sent Nell through some shoes. He got like no. I got Tay with me. Cause I can't go out like the other boys. Yeah, fake. Kemudian pada bulan Juli 2022, salah satu anggota dari geng Bleeders ini tuh membuat music video yang berjudul Alligator Pack. Lagu Alligator Pack tuh ternyata merupakan lagu diss yang mengarah pada sepupu NBA Band yaitu bernama NBA Mervin. Selain mendisrespect NBA Mervin, True Bleeders juga mendisrespect salah satu anggota dari geng NBA. That's some shit I never been. Heard a nigga stepped on but they was trying to step on Ben. That's some shit I never been. Heard a nigga stepped on but they was trying to step on Ben. PA and wave for Port Allen, cross that bridge, get bound. PA and wave for Port Allen, cross that bridge, get bound. Kemudian pada bulan Agustus 2022, Piangen mereview lagu yang ingin dirilis dengan melakukan siaran langsung melalui akun Instagramnya. Ternyata lagu tersebut tuh merupakan lagu diss yang mengarah pada salah satu anggota geng dari Bleeders. Setelah itu permasalahan antara NBA dengan Bleeders tuh masih terus berlanjut hingga saat ini dengan melakukan disrespect satu sama lain. Yang dimana permasalahan tersebut tuh tidak akan pernah selesai. Jadi keduanya tuh masih saling diss satu sama lain. Dan gue juga gak tahu kenapa mereka pada saling diss satu sama lain. Dan itulah mengapa alasan kenapa geng Bleeders dan geng NBA itu terlibat masalah satu sama lain sehingga menyebabkan peperangan antar geng di wilayah Baton Rouge, Louisiana.